Kemudian bunganya itu loh Pak, bisa sampai 0 rupiah Pak. Bapak bisa diskusi nih dengan personal advisor. Halo, nama saya Wijaya, usia saya 55 tahun. Puji Tuhan, saya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam usaha percetakan saya ini. Dan semua berjalan lancar. Saya adalah orang tua dari 2 anak saya, yang masing-masing masih duduk di bangku kuliah, dan yang satunya lagi duduk di bangku SMA. Anak saya yang masih SMA itu hobi banget main basket. Sampai istri saya tidak melarangnya untuk belajar lebih giat. Justru kebalikannya, istri saya supaya dia lebih giat belajar basket dan lebih tekun lagi. Kalau untuk kesejahteraan anak, saya dan istri saya sudah memikirkan jauh-jauh hari. Untuk cita-citanya, untuk masa depannya, itu semua kita sudah susun. Saya ingin anak saya cita-citanya lebih cemerlang, masa depannya bagus dan lebih terang. Saya ingat jadi waktu orang tua saya masih ada, dia suka nabung, dia beli tanah, berapa bulan, berapa tahun kemudian dijualnya. Dan di situ perputaran uangnya juga lebih cepat dan hasilnya lumayan. Saya jadi kepingin untuk invest membeli rumah atau ruko yang nantinya akan saya sewakan. Apalagi di kawasan hunian yang serba modern, dengan dekat dengan usaha-usaha yang mungkin bisa menjadi tambahan pemasukan. Halo Pak Wijaya. Halo Ibu. Selamat datang Pak di Kafetaria Danamon. Ya. Perkenalkan Pak, saya Swan dengan rekan saya Pak Yuandra. Halo Pak. Halo Bapak. Ya, saya dengar ceritanya Pak, Bapak luar biasa ya, bisnis di percetakan, tapi masih mau nambah sumber pendapatan lainnya, benar ya Pak ya? Saya itu main di dalam bisnis percetakan itu lama sekali Bu. Dan saya menabung itu juga udah lama. Dan saya ingin ada perputaran. Saya akan membuat supaya uang saya itu bisa Bekerja ya Pak ya? bekerja dan dapat tambahan itu Kalau bagaimana? memang Bapak punya tujuan seperti itu, di Bank Danamon itu ada namanya layanan Bank Danamon Privilege Pak. Gitu. Nah, layanan Danamon Privilege ini fungsinya adalah sebagai solusi untuk pengembangan aset Bapak tadi, sehingga nanti Bapak bisa pegang kendali untuk kesejahteraan keluarga Bapak. Gitu. Apa layanan Danamon Privilege tadi bisa membantu Pak? Bisa Pak, jadi saya bersama rekan saya ini datang berdua ini untuk memberikan solusi untuk investasi tadi. Nah, investasi itu kan Bapak suka properti nih Pak ya. Nah, investasi properti itu kan bisa dilakukan dengan cara cash atau misalnya KPR gitu. Nah, Bapak udah pernah kepikiran belum untuk KPR gitu Pak selama ini? Selama ini belum pernah Pak. Saya itu tidak pernah Pak, seperti kayak utang piutang seperti kayak gitu di bank ya. Ayo maaf, karena tujuan saya buat kesejahteraan keluarga saya. Dan saya menghindari itu Bapak. Nah, ya amit-amit nih Pak nih, kalau misalkan seandainya besok-besok saya diambil duluan. Iya. Amit-amit ya Pak ya? Iya. Terus saya tuh belum punya persiapan apa-apa buat keluarga gitu Iya, Pak. Itu yang saya pikirin. Kondisinya kan memang Bapak kan tertarik untuk properti, tapi Bapak nggak perlu juga menggunakan semua dana Bapak untuk pembelian properti Pak gitu. Kan ada nih opsi KPR. Kalau bisa Bapak beli propertinya dengan KPR nih, jadi kan Bapak punya dana lain, dana sisa tuh gitu ibaratnya. Nah, dana sisa kan bisa Bapak pakai buat invest yang lain Pak gitu kan. Tapi ya bagaimana Pak ya, pada prinsipnya saya tidak mau berhutang gitu. Jadi semuanya untuk masa depan anak-anak saya. Oh gitu ya. Iya. Tapi kan kalau hutang itu juga kan ada hutang produktif Pak. Nah, KPR ini tergolong sebagai hutang produktif. Kenapa? Karena yang namanya kita beli properti kan nilainya naik terus setiap tahun nih Pak gitu. Dan apalagi Bapak beli dengan KPR, ini kan bisa juga kan menghemat dana aja Bapak, bisa invest tempat yang lain. Terus apalagi nanti properti yang Bapak beli ini bisa mendapatkan passive income tuh Pak gitu loh. Dengan berarti sewa ada. gitu. Ada ya hutang produktif Hutang itu? produktif loh, ada Pak. Oh. Jadi kan namanya hutang produktif itu kan seperti KPR, Bapak beli properti ini gitu ya, Bapak bisa sewakan, Bapak kan dapat passive income tuh Pak. Nah ini kan selaras nih dengan tujuan Bapak investasi itu kan untuk dapat keuntungan kan gitu kan Pak. Jadi kalau misalnya Bapak pakai KPR gitu kan, itu Bapak bisa pertimbangkan juga beberapa pertimbangan seperti mulai dari lokasinya, kemudian juga tenor kreditnya gitu ya kan. Ya bukan hanya lokasi aja mungkin Pak ya.
Jadi kayak area, kualitas, materi, bentuk dan akses jalan itu yang mungkin lebih dipentingkan gitu. Oh, benar-benar. Kalau Bapak pernah dengar rumah primary nggak Pak ya? Kan developer primary gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita beli rumah di primary kan, itu kan biasanya dengan developer. Nah, developer itu juga biasanya ada yang rekanan bank, ada yang enggak kan gitu ya. Terus nanti Bapak kan bisa milih juga, ini Bapak mau ngajuinnya di bank mana, nanti KPR gitu. Nah, jadi kalau misalnya developer yang terpilih itu udah kerjasama dengan banknya gitu kan, nanti prosesnya juga akan makin cepat nanti Pak kalau udah kerjasama gitu. Oh, berarti developer itu berpengaruh ya ke KPR? Oh pasti Pak. Jadi kan gini, bank ini kan sebagai pemberi dana, peminjam dana gitu kan Pak, pasti akan selektif juga dalam memilih developer gitu kan. Nggak semua developer itu diajak kerjasama gitu loh. Makanya KPR Danamon juga sudah bekerja sama dengan beberapa developer terpercaya nih. Dari mana saja Pak developer terpilih itu Pak? Yang ada di Danamon ini ada developer lokal maupun Jepang gitu ya kan. Nah, developer lokal dan Jepang yang kita pilih juga punya histori bagus kan Pak gitu. Nah, jadi dengan pilihan investasi yang ada itu, nanti prosesnya juga lebih mudah gitu kan. Jadi Bapak juga happy nanti ke depannya gitu. Saya suka tuh developer Jepang itu karena fungsi estetika itu seimbang dan itu adalah favoritnya anak-anak muda sekarang Bu. Setuju. Pak, untuk mencari properti gitu loh. Kebetulan nih Pak, developernya Danamon itu juga nggak main-main nih Pak. Banyak sekali opsi yang bisa Bapak pilih. Nah, kalau memang Bapak tertarik nih, Bapak bisa mulai dengan KPR Danamon. Ada yang namanya KPR Danamon Lebih gitu loh. Nah, KPR Danamon Lebih itu mengkombinasikan antara produk tabungan dengan pinjaman. Sehingga nantinya KPR Bapak bisa lunas lebih cepat, kemudian bunganya itu loh Pak, bisa sampai 0 rupiah Pak. Yang benar aja Pak. Bener Pak. Saya mulai tertarik loh. Ya maksud saya gini, karena pelunasannya lebih cepat gitu loh. Betul. Secara historical nih Pak ya, namanya properti itu kan selalu naik. Apalagi kalau lokasinya juga berada di lokasi yang prime. Sehingga opsi KPR ini jauh jadi lebih menarik gitu Pak. Jadi cara pengajuannya tuh bagaimana Pak? Nah, kalau bicara pengajuan KPR, untuk awalnya itu kan ada proses verifikasi dan analisa. Nah, setelah proses verifikasi dan analisanya selesai, itu baru nanti ditentukan limit KPR yang bisa diberikan kepada nasabah. Tapi nih, khusus untuk Bapak sebagai nasabah privilege-nya Danamon, Spesial ada, ya? iya betul, ada program Orang lain nggak spesial dapat loh, untuk Pak. privilege Hanya Danamon. Pak Wijaya aja yang Nah, dapat. nanti nasabah privilege Danamon itu diberikan limit plafon sebesar 6 kali dari rata-rata saldo 3 bulan terakhir. Dengan minimal rata-ratanya itu harus 500 juta, dan Bapak harus jadi nasabah selama 1 tahun gitu Pak. Tentang kekhawatiran Bapak ya amit-amit ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terus tidak bisa lunasin KPR gitu ya Pak ya. Danamon sendiri ada satu lagi nih Pak, produk unggulan, yaitu produk investasi juga, tapi bukan properti, resiko lebih rendah. Mungkin Bapak sempat dengar yang namanya obligasi apa surat utang Pak? Saya tuh nggak suka Bu yang semu-semu kayak gitu. Saya coba jelasin ya Pak Wijaya ya. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah dalam nominal kupon jangka waktu tertentu, di mana pokok dan kupon dijamin undang-undang, khususnya obligasi yang diterbitin pemerintah. Jadi untuk imbal hasil lebih tinggi dibanding deposito saat ini ya Pak ya. Terus dibayarin rutin. Terus untuk pajak Pak itu juga jauh lebih kecil dibanding deposito. Makin cuan itu Pak. Menarik kan Pak? Ya saya suka sekali sih, di mana saya bisa dapat passive income seperti sewa ruko gitu. Iya betul. Ya setuju Pak. Jadi obligasi ini salah satu alternatif investasi, di mana saat dana belum dipakai untuk pembelian properti dan karena ini aman dan liquid Pak untuk obligasi. Di mana saya bisa beli obligasi. Obligasi setiap hari diperdagangkan di pasar sekunder Pak. Untuk obligasi negara retail itu diperdagangkan di pasar perdana. Pembeliannya bisa di mana? Sekarang udah gampang Pak. Bapak bisa melalui di Bank Pro, yaitu Mobile banking Mobile tuh, Pak. banking Pakai ya. HP doang Pak, Iya. dari rumah gitu. sambil Jadi selonjoran sangat- bisa beli Pak. sangat Gitu, gampang Pak. Pak Iya. sekarang. Nggak usah ke bank lagi ya Pak. Sistemnya semuanya bisa dibeli dengan online ya Bu ya. Betul. Setuju Mungkin Pak. kita sambil jalan-jalan, sambil apa gitu kita bisa langsung. Iya, sambil nonton juga bisa beli itu Pak. Iya. Sekarang kan udah era digitalisasi ya Pak ya. Nah itu. Iya, jadi gitu loh. memudahkan segala hal.
Dan tadi Bapak kan sempat bilang juga ya kalau khawatir dengan investasi yang tampak semu. Iya. Obligasi ini beda dengan properti Pak, di mana Danamon menyediakan solusi nih kayak nasabah seperti Pak Privilege Wijaya, ya, buat Bapak. khusus Pak Wijaya ya. Bagaimana solusinya, Bu? Kita ada layanan advisory Pak, yaitu salah satunya kami ada investment specialist yang merekomendasikan pengembangan aset melalui alokasi portofolio. Iya. Apa saja sih yang bisa didapat dari layanan advisory? Nah, dengan layanan advisory ini Pak, Bapak bisa diskusi nih dengan personal advisor, di mana akan membantu menyusun aset alokasi sesuai tujuan investasi Bapak, sesuai profil risiko Bapak. Dan spesialnya lagi nih Pak, personal advisor akan mengupdate info terkini tentang perekonomian saat ini, baik itu harian, mingguan, bulanan. Jadi itu juga akan sangat memudahkan ya Pak ya dalam mengambil keputusan investasi. Karena bisa diskusi dengan investment spesialis tadi gitu maksudnya. Betul Pak, melalui layanan advisory tadi Pak. Betul. Mantap. Saya bicara dengan ahlinya dan Bapak Ibu ini mengubah pandangan saya nih. Bagus nih Pak. Jadi saya nggak sabar, Bu, buat ubah tabungan ke properti dan mungkin alternatifnya obligasi. Propertinya jangan lupa pakai KPR Danamon lebih tadi ya Pak ya? Pasti Bapak. Nanti obligasi properti pakai Danamon Danamon lebih, lebih Iya. dong. obligasi pakai layanan advisory Pak. Untung lah, maksudnya ini untuk kesejahteraan keluarga saya mengucapkan terima kasih dan masa depan anak saya itu juga masih panjang kan Pak. Betul. Jadi saya harus memikirkan masalah yang seperti saya bicarakan tadi Untuk kedepannya ya, Pak, untuk ya. kedepannya. Betul, Jadi setuju, beruntung Bapak sama Ibu bisa membantu saya untuk mengubah cara berpikir saya. Saya terima kasih banget. Terima kasih untuk juga Bapak Pak sama Ibu. Wijaya. Sama-sama Pak Wijaya. Iya. Kan terima kasih juga Bapak udah cerita nih, sharing-sharing tentang pengalaman hidup Iya, Bapak Pak. ya. Nah, semoga harapannya dengan sharing-sharing ini Bapak bisa pegang kendali untuk pengembangan aset Bapak dan Bapak bisa menjaga setiap generasi bersama Bank Danamon nantinya. Betul Pak. sekali Pak, betul sekali. Oke, terima kasih Pak Wijaya sudah mampir di kafetaria Danamon ini. Kita tunggu kabar baiknya ya Pak Wijaya ya. Ya, Kapan nih Pak mau cari propertinya? segera deh. Segera ya. Iya. Nanti jangan lupa dengan Pak Yuandra untuk propertinya Pak ya. Iya. Nanti boleh Obligasi dikabar-kabarin dengan ya Muswara. Pak? Boleh, boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Pak terima Wijaya. kasih.